Selamat pagi Pak Frans, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Sari, kabar saya baik. Gimana kabar Bu Sari juga? Alhamdulillah, baik juga Pak. Jadi saya dengar Pak Frans akan melakukan proses coaching dengan rekan sejawatnya ya Pak ya? Betul Bu, rencananya hari ini saya akan melakukan coaching terhadap teman sejawat saya. Tadi beliau menemui saya dan mengatakan mau curhat mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya, baik Pak. Di sini saya akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan ya. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Baik Pak, jadi begini Pak. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coachingnya Pak Frans nanti. Oke siap Bu, terus gimana? Ya, jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching Pak. Apakah Bapak sudah dapat menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi, Pak. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya, Pak. Kemudian ada beberapa hal nih yang akan saya sampaikan kepada Bapak sebelum memulai proses coaching ini, Pak. Apakah kira-kira Bapak bersedia? Bersedia Bu, sangat siap. Baik, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Pak Frans kembangkan pada saat melakukan proses coaching nanti, Pak? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching yang ada Bu, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali ya Pak Frans ya. Jadi nanti saya akan coba bantu untuk mengamatinya ya Pak ya. Iya Bu, agar kemampuan coaching saya juga dapat meningkat. Baik. Kemudian bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Pak Frans kembangkan? Saya ingin mengembangkan potensi tentang mendengarkan dengan aktif dan juga kehadiran penuh, Bu. Baik Pak, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua hal tersebut ya Pak. Iya Bu. Nah untuk selanjutnya, indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa Pak Frans? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri, Bu. Baik, Pak Frans. Kalau begitu, setelah ini silakan Pak Frans melakukan proses coaching dengan rekan sejauhnya ya Pak ya. Semangat Pak Frans, ya. Semoga ya, bisa berhasil. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Selamat sore Bu Siti, gimana kabarnya? Selamat sore Pak Frans, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Frans? Puji Tuhan baik juga Bu. Oh ya, Ibu sepertinya kemarin ada yang ingin Ibu sampaikan. Ada apa ya Bu ya? Iya Pak, saya ada masalah yang sedang saya hadapi. Apakah Pak Frans bersedia untuk mendengarkan curhatan atau cerita saya Pak? Oh, tentu saja Bu. Jadi tujuan Ibu setelah mengobrol dengan saya apa nih yang Ibu harapkan? Iya Pak, gini Pak, tujuan saya ngobrol dengan Bapak, saya ingin menemukan sebuah solusi yang terkait dengan permasalahan tentang anak-anak didik saya ya Pak. Yang anak-anak didik saya itu bicaranya itu ya sudah gimana ya, tidak selayaknya anak-anak TK gitu loh Pak. Jadi mereka
bicaranya itu ada yang kasar, ada yang tidak sopan santun, begitu Pak. Jadi saya ingin anak-anak didik saya ini berbicaranya bisa kembali seperti dulu, sopan santun, terus tidak kasar, dan anak-anak ini kembali seperti anak-anak yang pada umumnya dengan kelucuan mereka, dengan wajah-wajah yang menyenangkan, yang imut seperti itu, Pak. Oh, begitu. Nah, kalau Iya, seperti Pak. itu tujuannya sudah jelas ya, Bu, bahwa Ibu Iya, Pak. ingin anak-anak didik Ibu itu berbicara dengan sopan, kemudian tidak berbicara dengan kasar, juga berbicara Iya. yang baik dengan kelucuan mereka, dan sesuai dengan Iya, iya. usia mereka yang masih TK, begitu ya Bu ya? Iya, iya Pak, iya. Kalau boleh saya tahu permasalahan yang sedang Ibu hadapi, apakah Ibu sudah pernah mencari tahu apa penyebabnya, mengapa anak siswa TK berbicara kasar dan tidak sopan sebagai mana layaknya anak yang Ibu utarakan tadi? Nah itu Pak, anak-anak ini kan kalau di sekolah kan kayaknya tidak mungkin ya Pak dapat dari sekolah, orang di sekolah kan cuma sebentar. Terus saya sih belum pernah dengar juga dari anak-anak yang dari dulu belum pernah dengar anak-anak bicara seperti itu gitu. Iya, iya. Nah kok akhir-akhir ini kok memang saya dengar ada beberapa anak ini yang kok, aduh bicaranya kok sudah tidak sesuai dengan anak-anak mereka, sesuai dengan usia mereka gitu Pak. Terus saya ini sih apa dari HP gitu Pak. Nah karena kan gini Pak, anak-anak ini kan orang tuanya bekerja semua Pak. Tuh. Nah pekerja kan rata-rata di sini di perusahaan Pak. Jadi kan kalau orang tuanya kerja malam, anaknya kan siangnya, orang tuanya kan otomatis siangnya kan ngantuk. Nah Pak, pulang sekolah mungkin dikasih HP lah di rumah. Jadi mereka bermain HP seperti itu. Jadi tanpa pengawasan orang tua. Nah mungkin itu salah satunya Pak. Oh, jadi dari mainan HP ya Bu. Mungkin selain itu apa ada lagi Bu? Apa ya? Oh ini Pak, mungkin dari lingkungan ya Pak, karena kan anak-anak kan belum tentu kan mereka di rumah terus harian. Nah mungkin mereka bermain di lingkungan sekitar, terus lingkungan sekitar kan belum tentu ya anak-anak TK semua. Tentunya ada lah yang anak-anak SD, ada pokoknya usianya di atas mereka gitu loh Pak. Jadi kan ya mungkin dapatnya anak-anak dari situ juga Pak, karena kan anak-anak ini kan masih apa ya sukanya masih ya bermain di luar lingkungan yang memang ketemunya dengan anak-anak besar gitu loh. Jadi kan ya berbaur lah mereka, jadi mungkin dari situ juga bisa jadi Pak dapatnya dari situ seperti itu Pak. Iya ya Bu, anak-anak itu masih anak-anak kan suka meniru juga kan ya Pak ya. Iya, Iya. Terus kemudian anak-anak itu masih suka meniru dan tidak peduli itu salah atau benar kira-kira Bu? Nah ya Pak, itu anak-anak TK kan ya masih polos ya Pak ya. Di usia TK itu masih polos, masih sukanya meniru yang mereka belum paham lah mana yang baik, mana yang benar kan. Jadi anak-anak ya harusnya sih memang kita sebagai orang tua gitu kan ya, memang harus benar-benar mengawasi anak-anak tersebut agar anak-anak memang benar-benar tidak meniru apa yang mereka memang belum saatnya mereka tiru gitu loh Pak. Ya seperti ucapan yang tidak baik, seperti perilaku yang tidak baik juga, seperti itu Pak. Iya. Oke Bu Siti, nah Ibu Siti sudah memahami ada beberapa penyebab anak didik itu berbicara tidak kasar, kemudian berbicara yang tidak baik dan tidak sopan. Kira-kira tindakan apa yang akan Ibu Siti lakukan selanjutnya? Untuk tindakan sih ya saya akan mencoba memberi nasihat Pak. Jadi memberi nasihat yang baik bahwa perbuatan seperti itu tidak baik,
berkata kasar itu tidak baik. Terus ya saya akan coba selain memberi nasihat, saya akan coba juga untuk bercerita dengan menggunakan buku-buku, Pak. Karena kan biasanya anak-anak TK ini juga selain mendengarkan, dia melihat gambar seperti itu. Oh, ini perbuatan tidak baik, seperti itu bisa. Terus saya juga selain bercerita, mungkin saya juga akan nanti putarkan video-video yang berisi tentang perbuatan baik, atau nanti akibatnya ini loh yang tidak yang berkata kasar, yang tidak sopan santun, ini loh seperti ini akibatnya, seperti itu. Nah, harapannya sih dengan berbagai kegiatan-kegiatan tersebut, anak-anak dapat mengerti gitu Pak, dan dapat berubah dengan lebih baik. Dan saya juga ini Pak, akan bekerja sama dengan orang tua agar mereka dapat memperhatikan di rumah tentunya ya Pak ya, dalam pengawasan orang tua jika saat mereka bermain HP atau apa seperti itu Pak. Jadi bekerja sama dengan orang tua juga Pak. Itu sangat bagus Bu menurut saya. Bagaimana juga kita sebagai seorang guru harus bersinergi dengan orang tua atau wali murid, karena dengan bekerjasama dengan orang tua atau wali murid itu akan memudahkan kita dalam membimbing anak-anak. Lalu bagaimana nantinya Ibu Siti akan melakukan evaluasi dari berhasil dan yang sudah dilakukan? Nah, tentunya saya akan melakukan pemantauan Pak. Saya akan mencoba untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut dalam pembelajaran dan pembiasaan sehari-hari Pak. Agar anak terbiasa dengan berbicara yang baik, sopan santun, dan tidak berkata kasar. Dengan orang tua, saya akan bekerja sama untuk berkomunikasi Pak, menanyakan kegiatan anak-anak di rumah. Jadi saya akan pantau terus mereka Pak, anak tersebut sampai mereka benar-benar berubah menjadi lebih baik dengan perbuatan yang baik sesuai dengan usia mereka Pak, agar mereka kembali lagi ya seperti anak-anak pada umumnya ya Pak ya, yang lucu lah, yang masih menyenangkan seperti itu Pak. Dengan kata-kata yang baik tentunya ya Pak ya. Oke, saya kira itu merupakan rencana yang sangat baik Bu Siti. Kira-kira kapan Ibu akan merencanakan hal tersebut akan dilakukan keterlibatan dengan orang tua? Nah, rencananya sih kalau untuk memberi nasihat dan membacakan buku untuk kegiatan-kegiatan di sekolah sih, rencananya besok Pak akan saya rencanakan, akan saya laksanakan itu Pak. Nah, untuk mungkin untuk dengan orang tua mungkin setelah saya ke anak-anak dulu, baru nanti bagaimana melihat anak-anak ini seperti apa, terus saya ke orang tuanya Pak. Soalnya kan nggak mungkin langsung ke orang tuanya dulu kan, jadi saya ada perubahan dulu ke anak-anak, baru nanti ke orang tuanya, seperti itu Pak. Ya Bu, oke. Mudah-mudahan rencana yang sudah Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, apakah Ibu Siti sudah merasa siap untuk menghadapi masalah tersebut? Insya Allah saya siap Pak. Bagaimanapun juga ini masalahnya memang harus segera diselesaikan Pak. Iya. Begitu Pak. Dan saya sepertinya sudah merasa lega Pak. Sudah curhat dengan Bapak, sudah banyak istilahnya merasa aduh tenang gitu loh Pak. Tadinya udah dulu kemana ya anak-anak ini kok perkataannya sudah tidak baik, sudah kasar seperti itu. Dan sekarang saya rasanya lebih lega sudah curhat dengan Bapak. Sudah mengeluarkan unek-unek Pak ini Pak. Ya Bu, puji Tuhan Ibu sudah merasa lega, sudah ibaratnya sudah terselesaikan solusinya. Tetap semangat Bu Siti ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu. Ya alhamdulillah kita semangat Pak insya Allah. Baik, terima kasih ya Pak ya. Ya Bu, untuk sesi ini apakah masih ada yang ingin Ibu utarakan? Sepertinya sudah cukup Pak, sudah cukup lega saya juga Pak. Terima kasih ya Pak. Kalau sudah nggak ada, kita akhiri sesi coaching pada
kali ini Bu, mudah-mudahan kita Iya. semuanya rencana sudah dilakukan itu bisa berjalan dengan baik dan kita sehat semua, bisa menjalankan tugas dengan baik. Amin ya Pak, terima kasih Pak. Baik, bagaimana Pak Frans tadi proses coachingnya? Puji Tuhan Bu, sudah berjalan dengan baik dan sudah selesai. Alhamdulillah. Bagaimana tadi prosesnya Pak? Apa yang Bapak rasakan nih setelah melakukan proses coaching tersebut? Puji Tuhan saya juga merasa lega Bu, saya juga senang bisa membantu teman saya dalam menyelesaikan permasalahannya dan juga bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Baik, lalu apalagi nih Pak Frans yang akan Pak Frans sampaikan? Tadi saya juga melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta Bu, dan senang bisa menerapkannya dengan baik. Benar sekali Pak, tadi saya juga dan mengamati Pak Frans dalam melakukan proses coaching. Jadi Pak Frans tadi sudah mulai menerapkan pendak. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap. Jadi Pak Frans tadi sudah mulai menanyakan tentang tujuan, kemudian identifikasinya maupun tanggung jawabnya. Semua sudah Bapak terapkan tadi. Iya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam proses melakukan coaching. Baik Pak, ya, sekarang kira-kira masih ada tidak kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan lebih dalam lagi setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot, menurut saya akan mampu menggali lebih dalam potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Iya Pak, jadi secara umum tadi semuanya sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Dan semoga kedepannya Pak Frans bisa melakukan proses coaching dengan jauh lebih baik lagi. Ya Bu, baik. Terima kasih atas pengamatan dan solusinya. Sama-sama Pak Frans. Baik, kita cukupkan ya Pak diskusi kita. Ya Bu. Baik, terima kasih Pak Frans. Sama-sama Bu.